Bapak tidak setuju kalau kamu nekat menikahi Bunga. Dia sudah mengkhianati kamu, Argan. Bukan cuma dapat bekas orang, tapi kamu juga harus menghidupi anak yang bukan darah daging kamu. Jangan buta karena cinta. Masih banyak perempuan lain di luar sana. Argan tak tahu bagaimana bisa rahasia tentang kehamilan Bunga yang sudah ia tutup rapat-rapat bisa sampai ke telinga orang tuanya. Bahkan mungkin seluruh kampung juga sudah mengetahuinya. Berita menyebar entah dari mana datangnya dan entah siapa yang memulai. Kini Bunga dan dirinya menjadi pembicaraan hangat di kampung ini. Kamu masih bilang Bunga tidak berkhianat. Yosua tak tahu apa yang ada di kepala putranya itu. Jelas-jelas dia hamil anak bosnya. Kamu masih bilang Bunga tidak berkhianat. Itu sudah bukti kuat, Argan. Sejak kapan kamu jadi bodoh begini, hah? Bunga dijebak, Pak. Argan percaya Bunga nggak mungkin melakukan itu. Argan ingin percaya Bunga, tapi ia tak memungkiri. Sejujurnya, hatinya pun gamang. Banyak kasus antara bos dan sekretaris yang punya affair. Bahkan di kantornya sendiri. Tapi Bunganya yang begitu menjaga diri, bahkan hubungan mereka yang sudah 5 tahun pun, ada batasan yang tak bisa ia lewati. Jadi bagaimana bisa Bunga dengan semudah itu Bunga menyerahkan diri pada bajingan kaya itu? Terserah kamu. Tapi Bapak tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Pernikahan kalian juga sudah Bapak batalkan, tegas Yos tanpa ingin dibantah. Keputusannya sudah final, tak bisa diganggu-gugat. Sudah kepalang malu, ya sudah sekalian dibatalkan saja. Ini juga demi harga diri keluarganya. Dari balik pintu, Bunga mundur selangkah. Untuk keluar dari rumah saja, ia butuh mengumpulkan keberaniannya. Bahkan Bunga sengaja lewat kebun belakang supaya ia tak harus berpapasan dengan warga yang saat ini tengah ramai menggunjingnya. Bunga kembali berlari menuju kebun jagung di belakang rumah Argan. Langkahnya terseok karena bekas hujan membuat banyak genangan air. Bunga melepas sandalnya yang berat karena lumpur yang menempel di bawahnya. Tak dipedulikannya kakinya yang kotor. Bunga hanya ingin cepat sampai di rumahnya. Ia sudah tahu pilihan apa yang harus ia ambil. Bunga, dari mana kamu? Lastri melihat Bunga yang sedang membersihkan kakinya yang berlumpur di teras rumah dengan menggunakan air hujan yang tertampung dalam bak besar. Bunga dari warung. Bunga terpaksa berbohong. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia baru saja dari rumah Argan. Masuk kamu. Suara bariton Ramdan menginterupsi gerakan Bunga yang menyipak air ke kakinya. Lain kali jangan keluyuran kalau kamu tidak ingin semakin membuat orang tua kamu malu. Apa kamu tidak sadar? Semua orang sedang menggunjing kamu sekarang. Wajah Ramdan mengeras. Maaf, lirih Bunga. Wanita itu sama sekali tak berani menatap ayahnya. Masuk. Bapak mau bicara sama kamu. Bunga menatap ibunya yang mengangguk. Memintanya mengikuti sang ayah untuk masuk. Bunga lagi-lagi menurut. Karena ia tahu bapaknya hendak bicara penting, tentunya sehubungan dengan keputusannya. Mereka duduk berhadapan bertiga. Ramdan sesekali menarik nafas kepayahan. Asam lambung terkadang membuatnya kesulitan untuk bernafas. Faktor utamanya jelas karena kacaunya pikiran memikirkan nasib putri semata wayangnya. Menikahlah dengan mantan bos kamu itu dan pergi secepatnya dari kampung ini, ucap Ramdan kemudian. Bapak sudah tidak tahan dengan gunjingan orang. Pak Yos juga sudah membatalkan pernikahan kamu dengan Argan. Kamu tidak punya pilihan lain. Anak dalam kandungan kamu itu butuh ayah. Cukup orang tuamu ini saja yang kamu buat malu. Jangan sampai anakmu juga sampai harus merasakan hal yang sama, karena ia lahir dari ibu yang hamil di luar nikah, yang nama ayahnya tidak akan tercatat di kartu keluarga. Bunga tak membantah. Ia mengangguk mantap. Ia sudah memikirkan pilihannya beberapa hari ini. Ia juga sudah menyiapkan hati dan mentalnya untuk menghadapi apapun di pernikahannya nanti. Bunga datang ke rumah Argan tadi hanya untuk minta maaf saja. Tidak lebih.
Apa yang orang tua Argan lontarkan, justru menambah keyakinan akan keputusannya. Ia hanya korban. Tapi tidak ada satupun yang percaya padanya. Bahkan orang tuanya sendiri. Biarlah ia tanggung semua ini sendiri. Bunga berjanji dalam hatinya untuk mencari tahu dalang dari kekacauan hidupnya saat ini. Kamu yakin, Nak? Lastri ikut bersuara. Ibu tidak perlu tanya Bunga yakin atau tidak yakin. Biarlah ia tanggung sendiri perbuatannya. Bunga dijebak, Pak. Lastri berusaha untuk mempercayai cerita putrinya. Namun nyatanya hatinya juga setengah-setengah. Setengah percaya, dan setengahnya lagi meragu. Dijebak apanya? Sudah banyak kasus fair antara bos dan sekretarisnya. Makanya sedari awal Bapak sebenarnya tidak setuju dengan pekerjaan Bunga. Bapak pengennya dari dulu Bunga itu jadi guru saja. Tidak usah aneh-aneh merantau dan cukup mengabdi untuk kemajuan kampungnya. Tapi apa? Bunga keras kepala. Sekarang sudah begini. Ya sudah tanggung akibatnya. Lagian masih bagus itu mantan bosnya mau tanggung jawab. Ramdan terlalu kecewa dengan Bunga. Nama baiknya tercoreng. Rasanya ia tak punya muka untuk keluar rumah dan menyapa tetangga ataupun murid-muridnya. Bunga akan menikah dengan Pak Galaksi dan pergi dari kampung ini secepatnya. Bunga menyela seraya berdiri. Maaf. Bunga sudah membuat bapak dan ibu malu. Bunga membungkukkan tubuhnya. Sekali lagi maaf. Matanya memanas. Hingga ketika ia berbalik untuk ke kamarnya. Buliran itu satu persatu meluncur bebas membasahi pipinya. Bunga hanya berharap ini adalah tangisan terakhirnya. Malam itu Argan mencoba menghubungi Bunga. Besok adalah keputusan Bunga. Argan tak percaya dirinya akan menjadi pilihan. Karena selain jelas ia kalah jauh dari mantan bos Bunga. Entah dari segi rupa maupun ekonomi. Ditambah kedua orang tuanya juga sudah jelas-jelas membatalkan rencana pernikahan mereka. Ini beneran Bunga blokir aku. Argan mondar-mandir di kamarnya dengan frustasi. Sejak pagi ini Bunga sama sekali tak membalas pesannya. Lalu kini ia mendapati dirinya diblokir oleh calon istrinya itu. Kamu kenapa Bunga? Jangan bilang kalau kamu, perasaan emosional nyaris saja membuat tangan pria itu membanting ponsel di tangan. Tapi untungnya Argan cepat sadar. Dia bukan sultan. Ia masih sangat membutuhkan benda itu. Mau kemana kamu Argan? Niat Argan ingin ke rumah Bunga. Tapi ayahnya sepertinya sudah punya firasat. Jadi, pria itu sengaja menunggu putranya keluar dari kamar. Ada urusan sebentar di luar, Pak. Argan enggan untuk jujur. Tapi niatnya langsung bisa ditebak ayahnya. Mau ke rumah Bunga. Mau apalagi kamu ke sana? Yosua marah. Harga diri kamu di mana? Akad nikahnya akan dilangsungkan besok. Jadi kamu tidak perlu mengemis-ngemis cinta di sana, sinis Yosua. Kabar begitu mudah berhembus di kampung ini. Tak perlu mencari tahu ke sana kemari. Banyak yang dengan sukarela memberikan info padanya. Siapa yang akad nikah? Hati Argan langsung mencelos. Bagaimana mungkin Bunga tega melepasnya demi pria sialan itu setelah 5 tahun kebersamaan mereka? Kamu masih tanya, hah? Ya siapa lagi kalau bukan perempuan jalang itu? Yosua sudah teramat kecewa. Bukan hanya hubungan putranya yang tak bisa diperbaiki. Tapi hubungan persahabatan dan kekeluargaannya dengan Ramdan juga tidak mungkin akan sama seperti semula lagu. Mungkin mereka akan menjadi musuh abadi setelah ini. Tapi, keputusannya besok. Argan menjambak rambutnya frustasi. Keputusan apa lagi? Semua sudah jelas. Jangan buang-buang waktu kamu untuk memikirkan perempuan murahan itu. Buktikan kalau kamu bisa mendapatkan yang lebih segalanya dari dia. Cari secepatnya kalau perlu. Biar cepat pula kita buktikan ke mereka kalau kamu mampu cari pengganti yang lebih baik. Nggak semudah itu, Pak. Argan mengusap wajahnya kasar. Nyatanya, pada akhirnya ia tak mampu untuk tidak menangisi kisah cintanya ini.
5 tahun ini penuh dengan kenangan manis. Tak peduli butuh waktu 1 jam lebih untuk mencapai kosan bunga. Argan selalu menyempatkan waktunya bolak-balik ke sana tak peduli lelahnya raga yang seharian berkutat dengan begitu banyaknya pekerjaan. Justru bertemu bunga menjadi obat lelahnya. Dan kehilangan bunga, itu sama artinya ia kehilangan tujuan hidupnya. Kamu itu laki-laki, Argan. Pantang menangis, apalagi hanya demi perempuan murahan itu. Jadi laki-laki jangan lemah. Suara Yosua meninggi. Jangan marah-marah, Pak. Laki-laki pun juga manusia. Menangis bukan berarti lemah. Mayang, sang istri menyela ketus. Ia tahu suaminya itu marah dan kecewa. Tapi tak harus juga sekeras ini pada putranya yang kini sangat membutuhkan dukungan. Terutama dari kedua orang tuanya. Halah. Tahan anakmu itu. Jangan sampai dia lari ke rumahnya si Ramdan dan ngemis cinta ke anaknya yang kurang ajar itu. Bapak nggak ikhlas lahir batin. Yosua memilih menyingkir. Bukan apa. Kepalanya juga rasanya mau pecah memikirkan nasib anaknya. Padahal pernikahan sudah di depan mata. Persiapan sudah nyaris rampung. Undangan juga sudah disebar. Tapi malah dihadapkan kenyataan yang memalukan dan menyakitkan seperti ini. Siapa orang tua yang bisa terima? Bibir Karissa melengkung, membentuk senyuman lebar ketika mendapatkan pesan gambar dari seseorang. Lekas saja ia menghubungi pemilik nomor itu untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Jadi mereka sudah menikah. Senyum wanita itu kian mengembang. Seperti rencana. Pria itu menjawab dengan suara yang tertahan. Nyaris seperti berbisik. Galaksi tidak merasa curiga, kan? Tanyanya lagi. Bagaimanapun masih ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Itu urusanku. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Pria bodoh itu bahkan lebih mempercayaiku dibandingkan dirinya sendiri, ucapnya penuh keyakinan. Nampak kelegaan di wajah cantik itu. Jadi sudah tidak ada halangan lagi untuk hubungan kita, kan? Tapi tetap. Kita harus sabar. Setidaknya 1 tahun atau 2 tahun lagi. Selama itu kita masih harus terus kucing-kucingan. Bibir merah muda itu memberengut. Setidaknya kita akan punya banyak waktu berdua. Nanti kuhubungi lagi. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Bibir Carissa kian mengerucut. Okelah. Setidaknya satu masalah teratasi. Helaan nafasnya masih menyisakan sedikit kekhawatiran. Sejujurnya, ia kurang setuju dengan ide gila ini. Tapi apa mau dikata? Ia tidak punya cara lain untuk bisa lepas dari Galaksi. Pria gila kerja yang kaku dan sama sekali tidak romantis juga tak tahu cara menyenangkan pasangannya. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah. Bunga menoleh ke belakang, hanya sang ibu yang setia berdiri di teras menatap kepergiannya. Sedang ayahnya tak nampak di sana. Selepas akad tadi, Ramdan yang biasanya selalu beramah tamah lebih banyak diam. Raut wajah keruhnya tak bisa disembunyikan. Beliau menanggapi Galaksi pun juga hanya sekedarnya. Ramdan bukan orang yang gila harta. Mungkin memang menantunya jauh lebih berharta dibandingkan calon yang sebelumnya. Tapi bagi Ramdan nama dan hubungan baik masihlah lebih penting dari apapun. Apa yang terjadi saat ini terlalu banyak mengecewakan banyak pihak. Bunga mengusap sudut matanya yang berair. Ia arahkan pandangannya keluar jendela. Ia duduk di kursi belakang dengan pria yang saat ini berstatus sebagai suaminya. Mereka saling diam, saling berjarak dan tentunya sibuk dengan pemikiran masing-masing. Yang pasti Bunga dengan segala ketakutannya. Dan Galaksi dengan segala rencana aksi balas dendamnya. Sementara di kursi depan, Kaisar nampak tenang duduk di balik kemudi. Ya, pria itu bisa menjadi apa saja. Galaksi selalu mempercayakan keselamatan dan penyelesaian masalahnya di tangan seorang Kaisar Narendra. Itu sisi kelemahan Galaksi. Ia tidak punya siapapun di sampingnya.
Orang tuanya bercerai saat ia berusia 7 tahun. Ia ikut bersama ayahnya yang juga gila kerja. Dan ia sendiri besar dengan seorang pengasuh. Ibunya memilih menikah dengan orang asing dan tinggal di luar negeri. Setelahnya sibuk dengan kehidupan pernikahannya yang baru dan mengabaikannya. Ada banyak kekecewaan yang tersimpan di dalam diri Galaksi. Ia kesepian. Hingga ketika ada seseorang yang memperlakukannya baik, tanpa memandang siapa dirinya dan hartanya. Maka ia bisa begitu mudahnya percaya pada orang tersebut. Apalagi jika orang itu sudah membuktikan kesetiaannya. Antar dia ke kamarnya. Galaksi memberi perintah pada kaisar tanpa sedikit pun menoleh pada wanita yang saat ini berstatus istrinya tersebut. Ia lelah dan ingin beristirahat. Mari. Kaisar meminta bunga mengikutinya. Wanita itu menarik kopernya sendiri tanpa ada satupun dari dua pria itu mau membantunya. Ya, Bunga sadar. Kehadirannya di rumah ini bukan untuk bersenang-senang. Melainkan ada sesuatu mengerikan yang menantinya. Bunga sadar itu dari awal. Ia hanya berharap mampu melewati semuanya. Ini kamar kamu. Kaisar membukakan sebuah kamar di bagian paling belakang rumah mewah ini. Bunga sedikit menengok isi di dalamnya. Kamar itu cukup luas. Tapi ada orang lain di sana. Rupanya kamar itu bukan hanya khusus untuk dirinya. 2 kasur telah diisi. Dan satunya lagi tentulah untuk dirinya. Dia pembantu baru di rumah ini. Tolong kalian bimbing dia untuk mulai bekerja besok pagi. Kaisar memperkenalkan Bunga ke pekerja rumah yang ada di dalam kamar tersebut. Bunga cukup tercengang mendengar pengenalan dirinya. Ia memang tahu bahwa mungkin ia akan diperlakukan buruk. Tapi ia tak menyangka kalau dirinya akan diperkenalkan dan diperkerjakan sebagai pembantu. Bukan sebagai istri dari pemilik rumah ini. Masuk dan beristirahatlah. Karena mulai besok kamu harus sudah mulai bekerja, perintahnya lagi dengan nada dingin. Bunga tak tahu harus mengatakan apa. Yang ia tahu, kehidupannya tak akan sama lagi mulai esok hari. Bahkan mungkin sejak malam ini. Bunga masuk menyeret kopernya. Tak lupa ia melemparkan senyum, mencoba beramah tamah pada 2 teman sekamarnya itu. Salam kenal. Nama saya Bunga. Bunga memperkenalkan dirinya dengan sikap canggung. Tapi tetap sopan. Panggil saja saya Big Mimi. Wanita berambut ikal itu menyambut uluran tangan Bunga. Aku Tika. Bunga beralih ke rekan yang satunya. Wanita itu sepertinya seumuran dengannya. Tapi pandangannya menelisik dan membuat Bunga tak nyaman. Tika, pindahin baju-bajumu. Biar ada tempat buat baju-baju Bunga, pinta Big Mimi. Pindahin kemana, Big? Lemari yang satu sudah penuh. Tika nampak keberatan. Tatapannya tak ramah mengarah ke Bunga. Makanya, kan Bibik sudah bilang. Kamu beli baju jangan banyak-banyak. Lagian kita ini juga nggak pernah kemana-mana. Setiap hari juga cuma babu di rumah ini, omel Big Mimi. Terserah akulah, Big. Tika tak terima mendapatkan omelan hanya karena masalah 2 lemari yang penuh dengan barang-barangnya. Kamu anak baru, beli lemari sendiri aja. Yang plastik tuh murah. Nggak nyampe 300.000. Cukuplah buat baju-baju kamu. Tika melirik sinis ke koper Bunga. Bunga hanya bisa menghela nafasnya. Rupanya sikap senior junior itu bukan hanya ada di sekolah atau dunia perkantoran. Tapi nyaris di semua bidang. Biar baju Bunga di koper dulu, Big. Saya juga mau istirahat. Nanti saya beli aja lemari sendiri. Bunga menyela lembut. Tak ingin perdebatan terus berlanjut. Jujur saja, ia sangat lelah. Dan Bunga juga butuh menyiapkan mentalnya untuk kejutan-kejutan berikutnya. Jangan, Bunga. Nanti biar Bibik ngomong aja sama Pak Kaisar. Nggak usah, Big. Cuma masalah lemari ini. Benar kata Mbak Tika, banyak kok lemari plastik yang harganya murah. Bunga tak ingin masalah ini diperpanjang.
Lagi pula, dua pria itu memang ingin membuatnya menderita di rumah ini bukan? Jadi buat apa bersikap manja dan berharap kebaikan dari mereka? Meski hanya untuk sebuah lemari. Kamu yakin? Big Mimi nampak tak enak hati. Yakin? Bunga mengangguk seraya tersenyum. Ia tidak ingin membuat Big Mimi mengkhawatirkannya. Kamar mandinya di mana, Big? Saya pengen mandi. Oh, ada di luar. Pas di samping kamar kita ini. Makasih, Big. Bunga mengambil kopernya untuk mengambil baju ganti serta handuk serta peralatan mandinya. Ia butuh menyegarkan badannya supaya bisa tidur nyenyak. Ia harus sehat untuk menghadapi kenyataan yang entah apa menanti di depannya. Bunga, kata Pak Kaisar, tugas utama kamu di sini adalah melayani Tuan Galaksi. Mulai dari menyiapkan sarapan, makan siang, sampai makan malam. Lalu juga membersihkan ruang pribadi Pak Galaksi. Termasuk juga mencuci baju-bajunya. Untuk yang satu ini, beliau nggak suka kalau bajunya dicuci pakai mesin cuci. Jadi mau nggak mau kamu harus pakai tangan. Tapi pastikan kamu hati-hati, ya, Bunga. Karena kalau sampai ada kerusakan, gaji kamu akan dipotong sesuai harga baju Pak Galaksi. Kamu tahu sendiri, baju orang kaya itu nggak murah. Bu Mimi memberikan penjelasannya singkat, padat dan jelas. Iya, Big. Saya paham. Tapi kalau boleh tahu, biasanya kalau pagi Tuan Galaksi sarapannya apa? Iya. Sewaktu masih menjadi sekretaris, biasanya Bunga diminta untuk memesankan makanan dari restoran healthy food. Tapi untuk sarapan Bunga sedikit bingung. Tentunya sarapan pria itu berbeda dengan yang biasa ia makan. Saya juga kurang tahu, Bunga. Big Mimi juga sama bingungnya. Biasanya Tuan tinggal di apartemennya. Hanya sesekali saja datang ke sini. Itu pun jarang setelah Tuan Baskoro meninggal. Tugas kami di sini hanya memastikan rumah selalu dalam keadaan bersih, rapi, dan terjaga. Bunga membentuk bibirnya menjadi huruf O. Kepalanya mulai menyimpulkan sesuatu. Mengingat rumah ini sangatlah besar. Pastinya memang niat pria itu untuk menyiksanya. Ah, entahlah. Bunga sebenarnya ingin menjalani saja tanpa ingin memikirkannya. Coba kamu lihat saja bahan-bahannya. Kemarin Bibik diminta untuk belanja sama Pak Kaisar. Siapa tahu kamu mendapat ide untuk sarapan Tuan Galaksi. Big Mimi memberi usul. Ah, boleh juga, Big. Bunga setuju dengan ide Big Mimi. Iya, sudah kalau gitu Bunga lihat dulu, Big. Iya, sudah sana. Big Mimi memperhatikan langkah Bunga yang menjauh. Ia tersenyum tapi juga sedikit merasa heran. Kenapa, Big senyum-senyum begitu? Tegur Tika yang tengah memegang sapu. Enggak. Bibik cuma heran. Kenapa wanita secantik itu mau-maunya jadi pembantu? Coba kalau Bibik secantik Bunga. Bibik bakalan jadi artis. Big Mimi terkikik geli sendiri. Halah. Pagi-pagi udah halu aja, Big. Lagian cantikkan juga aku kemana-mana. Tika tak mau kalah. Hadeh. Ngaca kamu Tika. Big Mimi menggelengkan kepalanya. Ia sudah biasa dengan tingkah narsistik Tika yang levelnya sudah di titik tak tahu malu. Cantiknya Bunga itu beda aja gitu, Tik. Kayak wanita berpendidikan gitu. Auranya itu beda sama kita-kita. Halah. Paling juga lulusan SMA sama kayak aku. Tika ngeloyor pergi. Kupingnya panas. Ia tak suka Big Mimi menilai Bunga lebih segalanya darinya. Kira-kira si Bunga mau buat sarapan apa? Ya. Tika tiba-tiba punya rencana licik. Aku kerjain, ah. Biar tugas melayani Tuan Galaksi nanti beralih ke tanganku. Jadi aku punya kesempatan untuk dekat sama Tuan. Syukur-syukur nanti aku bisa jadi nyonya. Belum-belum Tika sudah terlalu jauh menghayal. Ia memang sudah lama mengagumi majikannya itu. Tapi sayangnya tuannya itu jarang sekali datang. Padahal Tika selalu belanja baju-baju bagus untuk menarik perhatian sang majikan.
Sayangnya sampai saat ini baju-baju bagusnya itu belum berguna. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.